pagi Bu Maria. Selamat pagi. Hari ini tapi kok saya memperhatikan Bu Maria itu kok kurang semangat gitu. Sebenarnya ada apa sih Bu kok tidak seperti yang juga gitu Pak kemarin. Sebenarnya ada apa? Mungkin kalau boleh saya bisa tanya gitu atau bisa cerita gitu. Sebenarnya permasalahan ini sudah saya alami beberapa bulan yang lalu, tetapi saya masih melihat dari kondisi di tempat kerja saya. Saya perhatikan akhir-akhir ini yang saya alami, kinerja saya ada suatu permasalahan yang mungkin ini saya alami sendiri karena mungkin juga situasi yang menyebabkan masalah ini timbul di dalam diri saya. Nah, ini saya alami ketika saya mengajar. Saya lihat banyak permasalahan yang ada di sekitar tempat kerja saya, terutama ketika sedang mengajar. Saya lihat banyak anak yang karena masa pandemi ini tidak bergairah untuk belajar secara mandiri. Mungkin itu karena satu permasalahan dari keluarga, dari sekolah, mungkin juga dari pendidik. Saya menyadari mungkin ini karena PTM yang terbatas, jadi anak-anak juga merasa terlalu merdeka untuk belajar di rumah, bisa juga karena di rumah juga dibebaskan oleh orang tuanya. Yang menjadi permasalahan di diri saya itu terjadi ketika anak PTM 50%, kondisi anak tidak seperti yang kita harapkan. Anak diajari untuk belajar merdeka, tetapi anak malah istilahnya kebablasan. Sudah diarahkan supaya anak mencari sendiri permasalahan materi apa yang dia tanyakan. Setelah dipancing-pancing, tapi anak tidak akan pernah mau ditanya. Sudah bisa, tapi ternyata ketika kita beri pembelajaran, hasil dari pembelajaran itu kurang maksimal. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana caranya untuk mengangkat semangat anak itu supaya mau belajar secara mandiri di rumah maupun di sekolah. Meskipun di sekolah kita sudah memberikan fasilitas, misalkan kita belajar menggunakan LCD, menggunakan Google Classroom, tetapi masih banyak anak yang copy paste dengan hasil pembelajaran teman yang lain, sehingga saya menjadi kok tidak seperti yang saya inginkan. Jadi saya juga bingung mau memberitahukan ke teman, tapi takutnya temannya juga ada masalah. Mau saya atasi sendiri kok belum ketemu jalannya. Nah, itulah yang menyebabkan saya menjadi bagaimana sih untuk meningkatkan prestasi anak dan guru, ayo sama-sama kita sharing. Nah, itu yang belum saya temukan. Kalau begini Bu, pengalaman yang sudah ya bukan anak inilah, mungkin anak angkatan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya pernah tidak mengalami hal seperti itu? Pernah, tapi anak itu saya dekati, saya sharing dengan dia, saya panggil sendiri, di jam tersendiri, dia bisa mengungkapkan, dan alhamdulillahnya, nah itu bisa. Nah, bisa bergaul dan juga hasil pembelajarannya juga naik, meningkat. Nah, itu. Kalau gini, anak yang dulu dengan anak yang sekarang, jika dihitung secara kuantitas, itu lebih banyak anak dulu atau anak sekarang yang dengan rasakan? Lebih banyak yang sekarang. Oh, lebih banyak yang iya, sekarang. karena satu anak yang sekarang itu sudah istilahnya masa bodoh. Nah, dengan apa yang digembar-gemborkan oleh pemerintah yang kadang belajar merdeka di rumah menggunakan HP, tapi tidak digunakan secara baik. Artinya anak itu belum punya tanggung jawab dan disiplin diri sendiri. Nah, jadi dia punya HP itu bukannya untuk
belajar, tetapi untuk yang lain. Nah kalau yang anak yang dulu meskipun tidak boleh membawa HP, tapi dia berusaha mencari pembelajaran baik di kampus maupun di internet. Nah itu perbedaannya. Sekarang diberikan HP dan boleh membawa HP, tapi malah hasilnya minim. Beda dengan yang tahun kemarin. Terus karena Bu Maria sudah punya pengalaman yang dulu, apakah pengalaman yang dulu pernah diterapkan di anak yang sekarang ini? Biasanya kalau tadi kan dipanggil, diajak ngobrol, mungkin satu persatu secara empat mata, dan ke anak-anak ini pernah tidak diterapkan? Nah permasalahannya karena kalau ditanya dia tidak mau mengungkapkan secara jujur. Nah sulitnya di situ, sehingga kita mau membantunya juga bingung. Akhirnya kita minta tolong ke satu guru kita dan wali kelasnya. Nah itu yang bisa saya solusi saya untuk sementara ini. Nah sampai sekarang pun masalah dari wali kelas dan guru kita belum membuahkan hasil. Jadi yang masih istilahnya sama-sama menunggu. Nah saya pengennya itu kerjasama antara guru magang, guru BK, wali kelas dan pihak sekolah bisa menyatu, mencarikan solusi, berkolaborasi iya, gitu ya. Iya, supaya anak itu apa sih permasalahan yang dihadapi anak itu, sehingga kita tahu. Nah tapi selama ini saya tunggu-tunggu juga nggak ada kejelasan. Nah itulah yang menjadikan saya akhir-akhir ini jadi kok seperti ini. Jadi saya juga bagaimana masih mencari jalan keluarnya itu sebaiknya seperti apa. Jadi sebenarnya Bu Maria ini sudah melakukan ya, kalau secara pribadi sebenarnya juga, cuma tidak membuahkan hasil. Kemudian minta bantuan guru BK, wali kelas, ternyata juga belum menampakkan hasil. Kemudian Bu Maria mengharapkan bahwa ini ada kolaborasi dari berbagai macam pihak, mungkin bisa guru yang bersangkutan, wali kelas, guru BK, pihak sekolah, barangkali juga orang tua atau pihak lain untuk mencari solusi, ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari pihak-pihak itu, menurut Bu Maria, kira-kira teknis pelaksanaannya seperti apa? Teknisnya kalau menurut saya ini secara sharing, jadi ya kekeluargaan, jadi tidak ada rasa takut antara anak orang tua kalau dipanggil ke sekolah. Jadi pendekatannya secara kekeluargaan. Tujuannya supaya orang tuanya itu tidak merasa takut dan tidak mau datang. Biasanya kalau permasalahan orang tua dipanggil ke sekolah, pasti anaknya ada masalah yang tidak baik, padahal tidak. Nah itulah yang menjadi kendala saya. Mengapa kalau manggil orang tua selalu sulit? Nah karena mungkin pemikiran orang tua itu kalau dipanggil ke sekolah pasti anaknya nakal. Kan bukan seperti itu sebetulnya. Nah itulah yang harusnya banyak-banyak diberikan apa istilahnya ya, pengarahan kepada. Berarti perlu ada pemahaman. Iya. Baik itu ke anaknya maupun orang tuanya. Nah, itu yang selama ini saya tunggu, kok hasilnya belum pernah bisa. Nah, kalau saya mau melangkah sendiri, kok kayaknya ya istilahnya kayak bukan wewenangnya. Kalau undang secara pribadi kan sebetulnya harus lewat sekolah. Nah, itu kan jalurnya seperti itu. Tapi kalau semata-mata mandiri itu takutnya ada miskomunikasi. Nah, jadi tidak mau saya dikatakan wah kok melancangi istilahnya kan gitu. Saya tidak mau. Jadi saya tunggu kok nggak ada seperti itu. Saya juga mau melangkah juga takutnya nanti dipersalahkan. Itulah yang menjadi kendala saya sampai sekarang ini. Tapi gini tuh, semuanya sudah menyampaikan belum kepada kepala sekolah terkait dengan mungkin rencana yang Bu Maria ya bisa dikatakan temukan lah atau dipikirkan tadi, rencana itu pernah Bu Maria sampaikan
pakai Yang pelak belum? yang tahun ini belum, kalau yang dulu pernah. Gitu. Yang dulu pernah, saya izin. Hmm. Saya izin, saya mau mengundang ini, Hmm. mau kunjungan ke sini. Saya selalu izin ke kelas-kelas. Terus saya ngomong, saya ngajak ke guru BK. Saya kalau yang tahun-tahun sebelumnya yang saya lakukan seperti itu. Tapi kalau yang tahun ini belum. Oh, gitu. Belum. Nah, berarti rencana Bu Maria itu mungkin pihak sekolah belum paham, belum tahu ya? Belum. Nah, berarti kalau begitu ini mungkin baru sebatas ada di anak Bu Maria. Iya. Sehingga agar ini nanti semua pihak itu tahu. Berarti kira-kira yang harus Bu Maria lakukan apa ini? Artinya nanti sekolah juga tahu, wali kelas tahu, guru kita tahu, orang tua tahu, anak tahu, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan si anak itu biar tahu. Menurut Bu Maria, ya paling tidak sekolah tahu yang kira-kira menurut Bu Maria yang Bu Maria lakukan apa? Ya, saya punya pemikiran ketika kita briefing itu diadakan satu persatu permasalahan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Pemikiran saya seperti itu, tapi sampai sekarang itu kalau itu tidak ada yang ditanyakan, dan kalau saya mau tanya kan tanya, wah kok pemakiman, nah saya takutnya seperti itu. Nah, sebetulnya waktu briefing itu kan untuk timbal balik, nah saling memberi, saling menerima. Pemikiran saya itu tadi selama ini kalau briefing kan hanya seperti itu. Nah, kapan majunya? Terus masalah apa yang ada di Bapak Ibu guru dan siswa kan kepala sekolah juga tidak tahu. Nah, keinginan saya sebetulnya yang umum yang kita kelompokkan, bukan yang masalah ini untuk apa? Untuk kemajuan sekolah ini. Maksudnya seperti itu, tapi saya takutnya nanti saya dikatakan wah sok, nah itu loh yang jadi pemikiran saya antara iya dan tidak. Nah sebetulnya kalau briefing itu kan kita bisa tanya jawab, ada tanya jawab seharusnya, karena briefing itu kan saling memberi dan saling menerima, menginformasikan apa yang kok. Karena dulu di sekolah yang dulu pernah saya istilahnya saya pernah ngajar di swasta itu kalau briefing pasti seperti itu. Nah kalau yang kelas kalau itu kan saya dulu di sekolahnya kan di sekolah Nasrani. Nah jadi pasti ada keluhan apa Bapak Ibu selama belajar, jadi ada apa istilahnya ya, tidak lanjut dari pembelajaran kita. Nah itu jadi istilahnya apa itu namanya, jadi tidak lanjut itu. Itu sebenarnya Bu Maria sudah bisa menemukan satu solusi ya, oh ini dia sekolah kami itu harus seperti ini. Tapi ini kan seolah-olah ini ibaratkan ada jalan itu kan ada yang tersumbat begitu ya. Bukan tertutup sebenarnya, tapi tersumbat. Nah berarti kan kita harus bagaimana sih menghilangkan sumbatan ini. Nah untuk menghilangkan sumbatan ini belum tentu setiap orang bisa, ya kan? Dan cara yang digunakan setiap orang untuk menghilangkan sumbatan itu kan bisa jadi berbeda. Ada yang mungkin diaturkan dulu, mungkin ada yang pakai cairan, atau mungkin ada yang harus diobrol misalnya itu kalau di pipa gitu kan. Nah, dengan adanya seperti itu kira-kira yang biar itu sumbatan itu bisa ya kalau seperti terbuka lebar gitu ya. Kalau saya ya paling tidak itu ada sedikit celah juga, ada sedikit celah. Mungkin ada yang gimana pikirkan? Ya itu kita harus menganggap semua orang itu sama. Gitu ya. Tidak ada istilahnya yang lebih, yang kurang, tapi dianggap sama. Terus kita perlakukan semua itu sama. Apapun yang dia informasikan, yang dia berikan kita tampung, kemudian kita pecahkan bareng-bareng sehingga tidak ada sumbatan itu didekati, persen-persennya itu didekati, istilahnya diberikan
kesempatan pasti dia akan tanggung jawab dan dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kalau saya seperti itu. Oke. Nah, oke, berarti ini sebenarnya sudah ada satu solusi. Nah, ini kan kalau juga kan harus ada actionnya gitu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Maria punya semangat apa itu untuk agar itu bisa terwujud gitu? Nah, yang komitmen apa itu? Nah, yang itu yang belum saya temukan. Karena saya merasa takut nanti takutnya kalau belum dicoba sudah dicela kan istilahnya gitu. Nah, jadi kalau pribadi saya takutnya nanti saya dikatakan wah sok gitu. Nah, itu sebenarnya gini Bu, kalau masalah wah atau takut itu menurut saya itu ya boleh-boleh saja seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya satu lembaga, satu sekolah itu kan ya terdiri dari banyak orang. Iya. Dari banyak orang itu berarti kan masing-masing orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, bagaimana kita bisa memadukan dari itu semua sehingga masalah ketakutan dan wahnya itu sebenarnya bisa kita singkirkan. Ya antara setiap orang tentunya akan berbeda, jadi tidak akan sama. Misalnya saya menghadapi permasalahan yang sama seperti Bu Maria, tentu saya akan punya strategi tersendiri bagaimana itu biar bisa terwujud. Nah, ya pemikiran saya juga terwujud itu ya saya karena ada untuk mencapai satu titik kumpul itu kan ada banyak jalan. Mungkin saya pakai jalan ini, bagaimana pakai jalan ini, pakai jalan ini. Dan untuk mencapai ini terkadang harus melewati satu posisi lagi, ya. Satu posisi dan dari sini nanti baru dilanjutkan. Nah, itu kan seperti itu. Kalau kita mungkin takut langsung menuju ke tempat sasaran, jadi kita bisa melalui tempat lain dulu. Dan di sini ada orang, ayo tantani aku untuk mencapai tempat sasarannya itu. Nah, ini kan jadi menurut saya komitmen panjenengan untuk bisa mencapai itu semua tadi ketakutan nanti dianggap wah atau mungkin rasa ketakutan yang lain. Menurut Bu Maria setelah kita ngobrol ini artinya gimana kita ngobrol, oh ini saya ada ini yang harus saya lakukan. Nah itu biasanya saya sharingnya ke salah satu teman. Nah kalian kita berpendapat gimana kalau pendapatnya seperti ini. Nah yang kita coba bareng gitu. Nah tapi itu belum pernah dicoba terus dikeluarkan belum. Misalnya hanya kok sama permasalahannya. Nah tapi terus langkah itu bagaimana? Nah itu yang belum belum. Oh gitu. Berarti sebenarnya Bu Maria sudah punya satu strategi gitu ya. Jadi itu Bu Maria sebenarnya tinggal mematangkan lagi saja. Itu oh ternyata saya pun bisa menyelesaikan dengan bantuan teman atau yang lain. Jadi sebenarnya Bu Maria hanya membangkitkan dimantapkan lagi untuk bisa ini bisa terwujud. Iya terwujud. Itu ada yang bisa disampaikan Bu Maria? Ya, saya juga pengennya tidak hanya satu teman, jadi semua itu bisa. Mungkin permasalahannya juga mungkin sama, tapi hanya dipedangkan dia. Pengennya itu lah itu tadi, sharingnya itu tadi. Nah, kalau banyak teman itu berarti lebih cepat. Oke, lebih cepat berarti apakah nanti gimana harus menulis satu-satu gitu? Tidak, maksudnya ini kalau kita sharing ke banyak teman, banyak masukan yang mau mewujudkan hal itu. Seperti itu perlu
waktu sendiri, perlu tempat sendiri atau apa mungkin? Tidak, biasanya kalau kita pas istirahat itu kadang kan kita sharing. Nah, coba ayo kita ini coba dulu. Nah, tapi selama ini karena keterbentuknya waktu yang tidak sama, jadi tidak semuanya hanya satu dua orang saja yang kita ngobrol itu belum terwujud, tapi pengennya diwujud. Nah, kalau tadi kan semuanya mengharapkan banyak teman yang memberikan. Banyak teman itu berarti kalau tadi setelah istirahat berarti kan itu tadi terkendala, tidak sama itu kan, artinya waktunya tidak bisa membuat semua. Ya mungkin semuanya punya pemikiran sendiri biar banyak teman itu. Ya itu tadi di briefing tadi, di waktu briefing tadi saya sudah punya ini, tapi ini diwujudkan tetap. Tapi kalau di briefing itu misalnya sebenarnya tidak terbatas, banyak orang juga, ya, tetapi bisa jadi itu kan ada yang berbeda visi. Ya itu, yang itu yang saya takutnya. Kalau yang satu visi itu kira-kira ada sarana tersendiri tidak kalau seperti itu? Kalau sarana tersendiri itu nantinya kita takutnya jadi kayak blog. Oh, bukan blog